Selamat petang dan selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. ZTE secara resmi akhirnya merilis Nubia Red Magic 6R di negeri tirai bambu. Membawa bodi yang lebih tipis dari Red Magic 6 series lainnya, HP terbaru dari ZTE ini membawa desain yang lebih simpel karena telah mengurangi beberapa tampilan gaming dari dua seri sebelumnya. Untuk menyaingi HP gaming dari para kompetitornya, ZTE menyematkan chipset Snapdragon 888 yang langsung dipadukan bersama RAM 8GB dan 12GB. Berbeda dari seri Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro, versi 6R ini datang dengan spesifikasi layar yang lebih rendah, namun menawarkan kamera yang lebih lengkap. Di sektor layar, Nubia Red Magic 6R menawarkan panel Super AMOLED berukuran 6,8 inci dengan tingkat kecepatan refresh rate 144Hz. Pada bagian layar yang berdesain punch hole tersebut, terdapat juga kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Sedangkan untuk kamera pada bagian belakangnya, terdapat konfigurasi quad kamera dengan masing-masing resolusi 64 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, 5 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel depth sensor. HP gaming terbaru ini juga telah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4200 mAh dan berteknologi fast charging 55 watt untuk versi China dan 30 watt fast charging untuk versi global. Di China sendiri, Red Magic 6R dibanderol mulai dari 2.999 yuan sampai 3.999 yuan atau berkisar 6,7 juta rupiah sampai 8,9 jutaan. Rilis dong di Indonesia. Ini emang ZTE ada apa sih sama Indonesia sampai nggak mau rilis? Gue yakin orang-orang Indonesia mampu kok beli. Mampu? Pasti. Pasti. ZTE. Handphone ZTE lu nggak tahu? Parah. Xiaomi lagi dan lagi membuat gebrakan dengan meluncuran teknologi terbaru yaitu 200 fast charging dan 120 watt wireless charging. Xiaomi resmi mengumumkan teknologi terbarunya dengan menghadirkan solusi charging kabel hingga 200 watt. Dalam uji coba ini, Xiaomi menggunakan Mi 11 Pro yang sudah disesuaikan dengan kapabilitas charging. Pada uji coba tersebut, teknologi 200 watt fast charging mampu mengisi baterai 4000 mAh hanya dalam waktu 8 menit saja. Dengan begini, Xiaomi pun resmi menjadi brand smartphone yang bisa mengisi baterai dalam waktu kurang dari 10 menit. Teknologi ini sendiri telah memenuhi 34 volt safe charging protection sehingga dipastikan kalau penggunaannya akan aman. Selain 200 watt fast charging, Xiaomi juga memperkenalkan teknologi 120 watt wireless charging, di mana dengan teknologi ini, baterai sebesar 4000 mAh bisa terisi penuh hanya dalam waktu 15 menit saja. Jangankan lu tinggal mandi, nih gua rasa-rasa lu tinggal sebentar overthinking bengong, udah penuh tuh baterai. Kan kalau overthinking bengong gitu ya, penuh tuh gua rasa langsung baterainya bro. Muncul di laman Geekbench, skor benchmark Snapdragon 888 Plus tembus sampai 3.000 lebih. Muncul lewat perangkat yang tidak diketahui dan chip berkode Lahaina. Chipset yang diduga Snapdragon 888 Plus tersebut memiliki core utama yang diduga memakai ARM Cortex X1 dan berkecepatan 3 GHz di mana lebih kencang dari core utama Snapdragon 888 yang kecepatannya hanya mencapai 2,84 GHz. Kemudian terdapat juga 4 core hemat daya Cortex A55 yang kecepatannya mencapai 1,80 GHz setara dengan core hemat daya yang terdapat pada Snapdragon 888. Di situs Geekbench sendiri, Snapdragon 888 Plus mendapat skor single core mencapai 1171 poin dan multi-core 3704 poin. Tapi yang perlu kalian tahu, pengujian ini murni pengujian untuk CPU dan tidak menyentuh kemampuan GPU Adreno 660 yang dipakai. Sampai saat ini, belum diketahui HP apa saja yang akan memakai chip ini. Namun terdapat kemungkinan kalau chipset Snapdragon 888 Plus akan dipakai pada flagship keluaran pertengahan kedua 2021. Coba kita lihat aja sih apakah brand Samsung adalah brand pertama yang menggunakan chipset tersebut atau mungkin malah Aldo yang udah PO brother. Atau Mito nggak sih? Everchoice mungkin. Yo bisa brand-brand lokal bisa. Next-gen udah nggak ada bro. Baru-baru ini telah muncul HP terbaru pabrikan Cina, yaitu Poco F3 GT di berbagai sosial media. Smartphone yang digadang-gadang akan dibekali chipset tertinggi dari MediaTek, yaitu Dimensity 1200 ini, dikabarkan akan diluncurkan pada triwulan ketiga di India. Pada video yang beredar tersebut, tampilan dari Poco F3 5G ini terbilang sangat mirip dengan Redmi K40 Gaming yang diluncurkan pada April lalu.
Lalu untuk masalah spesifikasi, selain untuk mendukung jaringan 5G, HP terbaru Poco ini juga telah dibekali triple kamera pada bagian belakangnya. Dengan masing-masing konfigurasi 64 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, dan 2 megapiksel makro kamera. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri, Poco menanamkan kamera berkonfigurasi 16 megapiksel. Lanjut pada sektor dapur pacu, selain akan dibekali chipset Dimensity 1200, Poco juga akan memadukan bersama RAM jumbo sebesar 8 GB dan 12 GB, serta disandingkan dengan storage mencapai 256 GB. Sedangkan untuk sektor baterai dan lainnya sendiri, sampai saat ini belum ada kabar pasti dari Poco tentang HP terbarunya tersebut. Akan tetapi banyak yang menyebutkan kalau Poco F3 GT ini akan ditopang dengan panel AMOLED E4 beresolusi Full HD+. Sedangkan untuk sektor baterainya sendiri, Poco dikabarkan akan menanamkan baterai berkapasitas 4520 mAh yang diduetkan langsung bersama 33 watt fast charging yang dipercaya bisa mengisi daya dari keadaan 0 sampai 100% hanya dalam kurun waktu 52 menit. Untuk harganya sendiri, Poco F3 GT ini diperkirakan akan dibanderol sekitar $350 atau berkisar 5 juta rupiah. Kalau nanti nih ya, Poco F3 GT bakal benar-benar rilis di Indonesia, lu semua yang udah beli Poco X3 Pro or Poco F3 itu lu bakal nyesel gak sih bro? Sedih bro. Iya, udah beli, masuk lagi baru. Produsen smartphone asal China bernama Gionee baru-baru ini merilis smartphone terbarunya mereka di negara Nigeria. Smartphone yang diberi nama Gionee M15 ini masuk ke dalam kategori smartphone mid-range dengan menawarkan beberapa fitur yang menarik. Seperti layar punch hole, kuat kamera 48 megapiksel, dan chipset yang berfokus pada gaming. Pada bagian layar, HP ini menampilkan panel IPS LCD seluas 6,67 inci beresolusi Full HD+. Selain itu, HP ini juga sudah mampu refresh rate sampai 60 Hz. Lalu beralih pada bagian kamera belakang, dengan mengusung kuat kamera, HP ini dilengkapi dengan 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultra wide kamera, dan sepasang 2 megapiksel makro kamera dan depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, HP ini dibekali dengan kamera selfie berkekuatan 16 megapiksel. Kita berlanjut pada bagian dapur pacu, di mana HP ini hadir dengan chipset Helio G90 yang langsung dipadukan bersama RAM storage 8/128 GB. Kemudian pada bagian baterai, HP ini ditanamkan 5100 mAh dan membawa dukungan 18 watt fast charging. Kemudian untuk harganya sendiri di Nigeria, varian 6/128 GB dibanderol seharga 3,1 juta rupiah. Sedangkan varian 8/128 GB dibanderol seharga 3,7 juta rupiah. Banyak rasain handphone unik kayak gini pas banget nggak sih bro kalau misalkan kita nih ya nge-reviewnya di Investigafone bro. Tapi lu ada temen gak di Nigeria? Gampang pesenin bego. Mungkin yang punya temen di Nigeria boleh tulis kali ya di kolom komentar. Baru-baru ini terjadi hal yang cukup mencengangkan antara Country Director Xiaomi dan juga Infinix. Alvin Tse selaku Country Director Xiaomi Indonesia merasa tidak terima perihal postingan Infinix di media Instagram yang menurutnya dianggap menyesatkan karena salah menyebut beberapa spesifikasi dari HP yang dinamakan katanya Jawara. HP tersebut nyatanya merujuk pada Redmi 9T bikinan Xiaomi. Pada postingan tersebut terlihat beberapa perbandingan spesifikasi mulai dari baterai, layar, kamera, chipset, dan lain-lain. Tidak sampai di situ, Infinix pun turut menandai bagian-bagian dari HP bikinannya yang lebih unggul dari Redmi 9T. Postingan dari sang kompetitor tersebut nyatanya membuat Koh Alvin begitu gerah dan protes. Ia menganggap kalau spesifikasi yang dituliskan oleh Infinix untuk Redmi 9T dinilai salah. Seperti layar yang seharusnya sudah beresolusi Full HD+. Bukan hanya Koh Alvin yang melayangkan protes, bahkan banyak Mi fans yang ikut protes dari postingan Infinix tersebut. Namun ada juga yang berpendapat kalau Xiaomi sendiri sudah sering membandingkan produknya dengan spesifikasi produk lain pada saat peluncurannya, sehingga tidak harus merasa menjadi korban. Kalau masalah kayak gini sih, jujur gue gak mau ikut campur ya, tapi gue juga gak tahu nih mana yang salah, mana yang benar. Gimana kalau kita masukin ke segmen head to head bro? Antara Infinix, Country Directornya Pak Xiaomi nih. Kita head to head, kita adu. Canda Koh Alvin. Sebelum kita masuk ke kabar update selanjutnya, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar terupdate dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Ricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Akhirnya, pihak Oppo secara resmi memboyong Oppo Find X3 Pro 5G di Indonesia.
Dengan hadirnya suksesor Oppo Find X2 Pro di pasar tanah air, membuat jajaran HP 5G di Indonesia jadi begitu banyak variannya. Selain mendukung jaringan 5G, terdapat berbagai keunggulan dari HP terbaru yang dirilis oleh Oppo tersebut. Seperti layar, Oppo membekalinya dengan panel OLED seluas 6,7 inci dan beresolusi Quad HD+. Selain itu, layar tersebut juga mampu refresh rate mencapai 120 Hz dan diklaim dapat menampilkan 1 miliar warna. Lanjut pada bagian kamera, Oppo Find X3 Pro memiliki 4 kamera belakang dengan konfigurasi masing-masing 50 megapiksel untuk kamera utama, 50 megapiksel ultra wide kamera, 13 megapiksel periskop kamera, dan 3 megapiksel microscope kamera. Beralih pada bagian dapur pacu, HP ini mendukung dengan chipset Snapdragon 888 dan RAM storage sebesar 12/256 GB. Kemudian pada bagian baterai, Find X3 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh dan didukung 65 watt fast charging SuperVOOC 2.0 yang diklaim mampu mengisi daya hingga 40% hanya dalam waktu 10 menit saja. Dan untuk harganya sendiri, di Indonesia Oppo Find X3 Pro dibanderol seharga 15,9 juta rupiah untuk varian 12/256 GB. Mantul Oppo, gua rasa kalau soal kamera, Oppo memang bisa dibilang jawarannya ya bro. Jadi nih buat kalian para pengguna Oppo, sudah berapa banyak korban yang tertipu dengan foto kalian di Instagram? Foto di Instagram dengan hasilnya berbeda. Sekian dulu kabar terupdate dan juga isu dari gadget dan teknologi dalam satu pekan ini. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum.